Sepak bola sudah ada lebih dari 100 tahun yang lalu. Sejak itu banyak muncul legenda sepak bola yang lahir dan melegenda. Mereka juga muncul di era yang berbeda sehingga sepak bola nggak pernah kehabisan stok pemain-pemain hebat. Cetak Gol coba gabungin mereka ke dalam starting line up sebagai berikut. Kami hanya memasukkan pemain yang sudah pensiun dari lapangan hijau. Jadi tidak ada nama-nama seperti Ronaldo atau Messi di dalam daftar ini. Kiper Lev Yashin. Posisi penjaga gawang ditempati oleh kiper terbaik asal Uni Soviet, Lev Yashin. Pemain yang tampil dengan seragam serba hitam ini nyatatin 150 penyelamatan penalti. Dan hebatnya, rekor itu belum terpecahkan sampai sekarang. Kiper setinggi 192 cm ini punya julukan laba-laba hitam. Alasannya, Yashin seperti membangun jaring di setiap sudut gawang. Gawangnya memang begitu sulit untuk dijebol. Gaya penjagaannya yang agresif dan sering nekan pemain lawan bikin Lev Yashin begitu ikonik di masanya. Sepanjang karirnya, Yashin sukses bawa timnas Soviet juara Piala Eropa 1960, Olimpiade 1956, dan Piala Dunia 1966. Yashin juga jadi satu-satunya kiper yang menangin penghargaan Ballon d'Or. Bek kanan, Carlos Alberto. Posisi bek kanan diisi oleh tembok koko asal Brazil, Carlos Alberto. Pemain kelahiran Rio de Janeiro ini dikenal punya tackle dan kontrol bola yang luar biasa. Selain sulit dilewati, Alberto juga jadi ancaman besar di sisi kiri pertahanan lawan. Dari tahun 1963 sampai 1977, Alberto menghabiskan karirnya di Liga Brazil. Dia membela Fluminense, Santos, Flamengo, dan menangin banyak trofi. Alberto juga jadi kapten timnas Brazil yang menangin Piala Dunia 1970. Bek tengah, Franz Beckenbauer. Posisi bek tengah diisi oleh Franz Beckenbauer. Dia dikenal sebagai pemain yang kuat dan pemimpin yang hebat. Beckenbauer punya julukan Der Kaiser yang berarti kaisar. Bersama Bayern Munchen, Beckenbauer menangin 4 trofi Bundesliga, 4 trofi DFB Pokal, 3 trofi Champions League, dan 1 trofi UEFA Cup Winners' Cup. Memimpin timnas Jerman Barat, Beckenbauer sukses memboyong Piala Eropa 1972 dan Piala Dunia 1974. Beckenbauer juga nerima 2 penghargaan Ballon d'Or dan 4 penghargaan pemain terbaik Jerman. Bek tengah, Franco Baresi. Posisi bek tengah lainnya diisi oleh Franco Baresi. Dia dikenal pintar untuk membaca permainan dan punya pertahanan yang solid. Padahal secara fisik, Baresi nggak tinggi dan besar seperti bek-bek pada masanya. Baresi adalah seorang kapten dan pemain yang sangat setia untuk timnya. Dia ngehabisin seluruh karirnya selama 20 tahun di AC Milan. Memimpin i Rossoneri, Baresi berhasil menangin 6 trofi Serie A, 3 trofi Liga Champions, 6 trofi Piala Super Italia, dan 2 piala Interkontinental. Baresi juga bawa timnas Italia menangin Piala Dunia 1982. Bek kiri, Paolo Maldini. Posisi bek kiri diisi oleh Paolo Maldini. Generasi kedua dari dinasti Maldini ini adalah batu besar di lini pertahanan timnya. Dia bahkan sudah debut di AC Milan sejak umur 16 tahun. Sampai gantung sepatu di umur 40 tahun, Maldini menangin banyak trofi untuk i Rossoneri, termasuk 7 trofi Serie A, 5 trofi Liga Champions, 1 trofi Coppa Italia, 5 piala Super Italia, 5 piala Super UEFA, dan 1 piala dunia antar klub FIFA. Total Maldini sudah mainkan 900 pertandingan berseragam AC Milan. Atas jasa besarnya, nomor punggung 3 di AC Milan dipensiunkan. Gelandang tengah, Lothar Matthäus. Posisi gelandang ditempati oleh mantan jenderal lapangan tengah milik timnas Jerman, Lothar Herbert Matthäus. Sepanjang karirnya, Matthäus pernah memperkuat Bayern Mönchengladbach, Bayern Munchen, sampai klub Serie A Inter Milan. Pencapaian terbesarnya ketika dia berseragam di Rotten. Matthäus nyabet 7 trofi Bundesliga sekaligus 1 trofi European League.
Sedangkan di Inter Milan, Matthäus menangin 1 titel Serie A dan 1 trofi European League. Lothar Matthäus juga jadi pemain yang paling berjasa bagi timnas Jerman. Pada 1990, Matthäus mimpin skuad Panzer untuk juara Piala Dunia. Dia juga meraih penghargaan Ballon d'Or di tahun yang sama. Gelandang tengah Zinedine Zidane. Posisi gelandang tengah lain diisi oleh legenda Prancis Zinedine Zidane. Walaupun di penghujung karirnya dia terkenal dengan sundulan ke dada Marco Materazzi, Zidane tercatat sebagai salah satu gelandang terbaik yang pernah ada. Zizou merupakan mega bintang Juventus pada masanya. Kehebatan menggiring, kontrol bola, sampai umpannya bikin Zidane jadi pemain dengan bayaran termahal pada tahun 2001. Sepanjang karirnya, Zidane sudah menangin gelar La Liga, Serie A, Champions League, UEFA Super Cup, dan Intercontinental Cup. Zidane juga bawa timnas Prancis menangin Piala Dunia 1998. Di tahun yang sama, dia juga meraih penghargaan Ballon d'Or. Gelandang sayap kiri Michel Platini. Posisi gelandang sayap kiri diisi Michel Platini. Dia memulai karirnya main di Nancy dan Saint-Étienne. Sampai akhirnya Platini diboyong Juventus dan menjelma menjadi salah satu sayap yang paling berbahaya sepanjang sejarah. Bersama Bianconeri, Platini mencetak lebih dari 60 gol. Dia juga menangin banyak trofi termasuk 2 titel Serie A dan 1 trofi Liga Champions. Sedangkan di timnas Prancis, Platini berhasil juara Piala Eropa 1984. Platini tercatat sebagai penerima 3 penghargaan Ballon d'Or. Dia juga pencetak gol terbanyak milik timnas Prancis sebelum Thierry Henry melampauinya pada tahun 2007. Perlu diingat, Platini berposisi sebagai gelandang, bukan striker seperti Thierry Henry. Gelandang sayap kanan Johan Cruyff. Gelandang sayap kanan diisi oleh master total football Johan Cruyff. Dalam skema ini, penyerang bisa mundur membantu pertahanan dan bek bisa maju membantu serangan. Bersama Michel Platini dan Marco van Basten, Johan Cruyff juga ngeraih 3 penghargaan Ballon d'Or. Dia juga bawa Ajax Amsterdam menangin 9 trofi Eredivisie dan 3 trofi Liga Champions. Sedangkan di Barcelona, Cruyff berhasil juara 1 trofi La Liga. Penyerang Pelé. Posisi penyerang diisi legenda sepak bola Brazil, Pelé. Penyerang paling tersohor pada masanya itu dijuluki manusia 1000 gol karena nggak bisa berhenti untuk mencetak gol. Bersama Santos, Pelé sukses menangin 6 trofi Liga Brazil, 2 trofi Copa Libertadores, 2 trofi Intercontinental Cup, dan 1 trofi Intercontinental Super Cup. Pindah ke New York Cosmos, Pelé juga menangin NASL 1977. Sejak umur 17 tahun, Pelé sudah bawa timnas Brazil juara Piala Dunia 1958. Dia juga menangin Piala Dunia 1962 dan 1970. Menjadikannya sebagai satu-satunya pemain yang menangin 3 Piala Dunia. Penyerang Diego Maradona. Penyerang lainnya diisi oleh Diego Maradona. Walaupun cuma 167 cm, Maradona sanggup berhadapan dengan 2-3 pemain lawan sekaligus. Puncak karirnya terjadi ketika dia bermain di Napoli. Berseragam Isiu Ciarelli, Maradona menangin 2 trofi Serie A. Sekaligus jadi 2 trofi Liga pertama Napoli dan belum bertambah sampai sekarang. Di timnas Argentina, Maradona berhasil menangin Piala Dunia 1986 dengan kontroversi tangan Tuhannya. Walaupun begitu, dia tetap tampil mendominasi di setiap pertandingan dan bermain layaknya legenda. Itulah sejumlah pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola yang disatukan ke dalam sebuah starting line-up. Punya pemain legenda lainnya yang layak bergabung dalam skuad ini? Coba tulis di kolom komentar.